Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5650. Pavel berseru, hal apa lagi yang lebih penting? Jantung TC berdebar kencang, dan dia berkata, menurut apa yang dikatakan dermawan itu kepada Jermo, dia ingin menghancurkan seluruh Warriors Den. Dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala seseorang bernama Victoria dengan tangannya sendiri. Di ujung telepon yang lain tiba-tiba tidak ada pergerakan. TC bertanya dengan ragu, suamiku, apakah kamu masih mendengarkan? Pavel kembali sadar, dan berkata dengan panik. Aku mendengarkan, aku mendengarkan. Aku sedang menonton sesuatu tadi, dan aku agak terganggu. Sambil berbicara, Pavel berkata lagi, lebih baik kalian semua baik-baik saja, jadi aku bisa tenang. Aku belum mendengar kabarmu selama 2 hari terakhir. Aku gugup. Saya tidak memikirkan makanan dan minuman, dan saya bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah selesai berbicara, Pavel menguap dan berkata, oh, aku belum menutup mataku selama 2 atau 3 hari. Kudengar kau baik-baik saja, tapi aku sangat mengantuk sampai aku tidak bisa membuka mataku. Istriku, aku akan tidur sebentar. Aku tidak tahan lagi. TC mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi terkulai, tetapi berkata dengan suara yang sangat khawatir. Baiklah suamiku, istirahatlah dan ingat untuk mematikan ponselmu. Oke. Pavel setuju dan berkata kepada TC Said. Sayang, kalau begitu aku tutup teleponnya dulu. Baiklah, mari kita tutup teleponnya. Saat panggilan suara itu berhenti, Nicholas berkata dengan ekspresi serius. Jangan pikirkan itu, Pavel pasti punya masalah. TC tanpa sadar berkata, ayah, Pavel peduli pada kita dan ingin tahu apa yang terjadi, jadi tidak apa-apa untuk bertanya lebih lanjut? Nicholas berkata dengan dingin, tidak apa-apa meminta terlalu banyak, tapi akan ada masalah setelah meminta. Duncan juga setuju saat ini dan berkata, saya mendukung penilaian Paman An, Pavel memang punya masalah. TC buru-buru bertanya, kakak, menurutmu apa masalahnya? Duncan berkata tanpa ragu, dalam keadaan normal, dia tahu bahwa kamu lolos dari kematian. Jadi tidak masalah untuk bertanya terlalu banyak, tapi setelah dia tidak bisa menghubungi Anda. Dia tidak langsung datang ke Tiongkok, itu agak salah. Jika dia hanya serakah, wajar saja jika takut mati. Tapi kenapa kamu tidak bicara soal datang ke Aurous Hill untuk menemuimu sekarang karena kamu baik-baik saja? Pasangan normal, dalam situasi ini, tidak peduli seberapa lelahnya mereka harus bergegas ke sini. Belum lagi, pesawat pribadi keluargamu ada di sana. Dia bisa naik pesawat dulu, dan istirahat dalam perjalanan untuk mengejar tidurnya. Setelah berbicara, Duncan berkata lagi, dia tidak pernah bilang akan menemuimu. Pasti karena dia ingin melaporkan berita penting ini kepada Tuhan secepatnya. Lalu biarlah Tuhan yang memutuskan. Jika Tuhan mengizinkannya datang menemuimu, dia akan datang menemuimu. Begitu Duncan selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi, dan berkata, tidak, Tuhan itu mungkin tidak akan mengizinkannya datang menemuimu. Setelah Charlie menyanyikan rencana kota kosong, penguasa itu tidak akan pernah berani mengirim siapapun ke Aurous Hill lagi. TC mengerutkan bibirnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Pada saat ini, Nicholas menghela napas dan menghibur. Baiklah, sekarang bukan saatnya memikirkan hal ini. Mulai sekarang, kita hanya perlu ingat bahwa selain Charlie, tidak ada orang lain yang layak dipercaya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Charlie berkendara ke Champs-Élysées Hot Spring Hotel. Dia telah meminta Orvel untuk menempatkan Jeremiah di ruang tamu yang benar-benar aman terlebih dahulu. Setelah tiba, ia langsung menuju ruang tamu tempat Jeremiah berada di bawah bimbingan Orvel. Begitu Charlie memasuki pintu, Jeremiah segera berdiri dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, kita bertemu. Charlie melambaikan tangannya, Nona Yun, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya akan langsung ke intinya. Berbicara, Charlie tidak menunggu Jeremiah menjawab dan melanjutkan. Victoria akan segera pergi ke Australia, dia akan singgah di Australia, lalu terbang ke Burma. Nona Lin dan saya menduga dia kemungkinan akan pergi ke Hundred Mountains. Saya ingin bertemu dengannya, jadi saya datang untuk meminta saran dari Bu Yun.
Bagaimana aku bisa menyembunyikan aura di tubuhku agar orang lain tidak mengetahuinya? Jeremiah berseru tanpa sadar. Apa kata Tuan Wade? Victoria keluar? Charlie bertanya padanya, apakah aneh kalau Victoria keluar? Jeremiah berkata, dia belum keluar selama hampir 20 tahun. Apakah informasi Tuan Wade akurat? Charlie berkata sambil tersenyum, ini bukan informasi apapun, saya hanya menganalisis petunjuk yang relevan dengan Nona Lin. Dan menyimpulkan bahwa dia kemungkinan akan pergi ke Hundred Mountains. Jadi, kami berdua berencana pergi ke Yunan Selatan untuk memverifikasi apakah spekulasi kami benar atau salah. Bab 5651. Yeremia sedikit bingung. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan heran, Tuan Wade, Anda dan Nona Lin? Mengapa kamu mengambil risiko mendekati Victoria? Bukankah ini terlalu berbahaya? Charlie berkata dengan datar, kedengarannya cukup berbahaya, tapi sebenarnya, Nona Lin dan saya tidak benar-benar berniat mendekati Victoria. Ide Nona Lin adalah membuat perbedaan waktu. Menurut analisisnya, kemanapun Victoria pergi, kemungkinan besar anggota Warriors Den sudah mundur. Selain itu, seluruh Warriors Den kini telah memasuki tahap hening. Jadi selama perbedaan waktu ini dimainkan dengan baik, tempat yang akan dia tinggali justru lebih aman bagi kita. Berbicara di sini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dia adalah musuh terbesar dalam hidupku sejauh ini. Saya selalu harus tahu seperti apa rupa orang ini terlebih dahulu. Lagi pula, tujuannya datang ke Tiongkok kali ini kemungkinan besar untuk pergi ke Hundred Mountains. Dan saya juga ingin tahu di mana guru Meng Changsheng, saat itu, benar-benar berlatih dalam pengasingan. Mendengar ini, Yeremia mengangguk pelan. Dia berbicara dan berkata, Tuan Wade dan Nona Lin punya nyali dan strategi yang luar biasa. Kalian benar-benar pasangan yang sempurna, kalian berdua pasti bisa mengalahkan Warriors Den. Dan bunuh Victoria saat kalian bergabung. Charlie tersenyum dan berkata dengan ringan, jika kamu ingin mengalahkan Warriors Den, kekuatan komprehensifmu harus melebihi Warriors Den. Jika Anda ingin mengalahkan Victoria, kekuatan pribadi Anda harus melebihi Victoria. Apapun dimensinya, kita masih jauh dari mampu melakukannya. Yeremia berkata dengan serius, segala sesuatunya adalah apa adanya. Saya sangat yakin Tuan Wade akan mampu melakukannya. Mengatakan itu dia langsung berkata pada Charlie, Tuan Wade, Victoria telah mengajari saya mantra mental. Dengan menjalankan mantra mental, seseorang dapat menyembunyikan jejak nafas dan auranya. Saya akan memberitahu Anda tentang mantra mental, cobalah sendiri. Charlie mengangguk, kalau begitu terima kasih, Bu Yun. Jeremiah tidak menyembunyikan apapun dan segera mengajarkan Charlie teknik yang diajarkan Victoria kepadanya, kata demi kata. Setelah Charlie menghafalnya, dia mencoba menjalankan teknik. Dan benar-benar terasa seolah-olah aura di tubuhnya telah membentuk penghalang di permukaan tubuhnya, mengunci seluruh aura di dalamnya. Ketika Jeremiah melihat Charlie berhasil menjalankan metode tersebut, dia membuka mulutnya dan mengingatkan, Tuan Wade, salah satu kelemahan terbesar dari metode hati ini adalah setelah aura ki spiritual disembunyikan. Kamu sendiri tidak akan bisa menggunakan ki spiritual lagi. Dan begitu Anda menggunakan ki spiritual, efek penyembunyian juga akan segera dihentikan. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Baiklah. Charlie menganggukkan kepalanya sedikit, dan setelah beberapa kata terima kasih, dia berkata kepada Jeremiah. Nona Yun sedang dalam masa pemulihan yang baik di sini. Saya akan kembali berkunjung setelah kembali dari Dianan. Yeremia tanpa sadar berkata, Tuan Wade, kenapa aku tidak ikut denganmu juga? Jika terjadi bahaya, aku juga bisa membantumu. Charlie melambaikan tangannya, aku bisa meminta bantuanmu saat aku bertemu musuh lainnya. Tapi tidak saat aku bertemu Victoria, ada formasi yang ditinggalkannya di istana Nuanmu. Dan saya pikir dengan kelicikan dan kekejamannya, dia pasti punya cara untuk mengaktifkan formasi itu. Jadi lebih aman bagimu untuk tidak muncul di dekatnya. Yeremia mengangguk pelan. Dia merasa apa yang dikatakan Charlie sangat masuk akal. Victoria kejam karena dia bisa meninggalkan formasi penghancuran diri yang kuat di dalam istana Nuannya. Dia pasti punya cara untuk mengaktifkannya. Maka, dia berkata, kalau begitu, saya ucapkan selamat terlebih dahulu atas kemenangan Anda, Guru. Bab 5652.
Pada saat ini, pesawat Boeing 777 yang ditumpangi Victoria telah melintasi wilayah udara Selandia Baru dan akan segera mendarat di Australia untuk pasokan bahan bakar. Kecepatan hampir 1000 km per jam sudah cepat. Tetapi hal itu tetap membuat Victoria sedikit cemas. Sejak potret tuannya dirilis di Aurous Hill, pikirannya telah runtuh, kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita berusia 400 tahun. Dia sendiri melihat peta penerbangan di depannya. Menatap data ketinggian dan kecepatan di atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Semakin cepat perkembangan teknologi modern, semakin berorientasi pada keuntungan. Concorde saat itu bisa terbang lebih dari 2000 km dalam 1 jam. Tapi sekarang pesawat terbang bahkan tidak bisa terbang sejauh 1000 mil, dan pesawat yang bisa terbang sejauh 1000 mil tidak punya jangkauan yang cukup jauh. Melihat kemarahannya, seorang anggota kru buru-buru melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tuhan, tolong tenanglah, perjalanan kita terlalu jauh, bahkan jika kita menggunakan pesawat Concorde. Masih sangat sulit untuk ditangani, jangkauan maksimumnya hanya 5.000 hingga 6.000 km. Dan jika kita terbang dari Buenos Aires ke Melbourne, pesawat Concorde hanya bisa terbang setengahnya, dan diantaranya adalah lautan. Dan kami tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk mendarat dan mengisi bahan bakar." Victoria melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada pihak lain untuk tidak mengganggunya. Dia juga tahu bahwa pesawat supersonik memiliki banyak kekurangan. Menggunakan benda itu untuk terbang pada rute jarak sangat jauh sama merusaknya dengan menggunakan mobil energi baru untuk berkendara jarak jauh. Dan dia pun tak berkata apa-apa lagi, namun kebosanan dalam hatinya belum juga teratasi. Tepat pada saat itu, telepon satelit di depannya tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya, melihat kata-kata Pavel Chen yang tertulis di telepon. Dan segera duduk tegak, lalu dia segera mengangkat telepon. Dan bertanya dengan suara dingin, "Ada kabar dari keluargaan?" Di ujung telepon yang lain, Pavel buru-buru berkata, "Melapor kembali ke Lord, bawahan baru saja menghubungi TC." Victoria menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka benar-benar tidak mati." Setelah itu, dia bertanya, "Apakah kamu mendapat kabar?" Pavel dengan hormat berkata, "Bawahan memanggilmu untuk melaporkan sesuatu kepadamu." Victoria dengan dingin melontarkan kata, "Bicara." Pavel buru-buru berkata singkat, "TC memberitahuku bahwa orang yang menyelamatkan keluarganya di Aurous Hill dan orang yang menyelamatkan mereka di New York adalah orang yang sama." "Apa?" tanya Victoria acuh tak acuh, "apakah informasinya dapat dipercaya?" Pavel mengatakan, "TC secara pribadi mengatakan kepada saya, itu seharusnya tidak salah. Selain itu, dia juga mengatakan kepada saya, orang itu muncul segera setelah Jermo muncul di hadapan mereka. Jika dia terlambat setengah langkah, Jermo pasti bisa membunuh seluruh keluargaan sekaligus." Victoria berkata dengan muram, "Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Prioritasnya sekarang adalah mencari tahu siapa orang itu." Mengatakan bahwa Victoria juga bertanya, "Apakah kamu pernah bertanya kepada TC, ketika sedang membantu kehidupan keluargaan, orang lain itu mengatakan sesuatu atau sesuatu kepada Jermo?" Di sana, Pavel berkata tanpa sadar dan tiba-tiba merasa khawatir. Dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Victoria tentang kata-kata yang ditinggalkan Charlie. Khawatir Tuhan akan menghukumnya jika dia merasa tidak bahagia. Victoria mendengar bahwa dia sedikit takut, jadi dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, apa yang aku tanyakan padamu, jawablah dengan jujur. Sekalipun ada pelanggaran, saya tidak akan menindaklanjutinya." Pavel kemudian lega, cepat berkata, "Kata Tej, orang itu tahu identitas Jermo. Juga mengetahui keberadaan Warriors Den, yang lebih penting. Dia juga tahu identitasmu." Katanya. Hehe katanya. Victoria mendengar topik itu mengarah padanya, tentu saja, dia tidak sabar untuk mengetahui detail tindak lanjutnya. Dengarkan telepon di ujung lain dan tidak mendengar suara apapun, dia dengan dingin menegur, "Cepatlah bicara, kalau tidak aku akan memotong lidahmu." Pihak lain mendengar hal ini, langsung merasa khawatir. Dan buru-buru berusaha menyampaikan kata-kata Charlie dan berkata, Dia bilang dia ingin memenggal kepalamu sendiri."